Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Mitra TV yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program religi di Mitra TV, yaitu Tanya Ustadz Saja. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa dengan Kiai Haji Ustadz Idham Khalid LC. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan mengatakan sebuah tema fikih tahorah. Baik pemirsa Mitra TV yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, akan kita simak bersama-sama kajian di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, silakan Ustadz. Seperti yang saya berikan kepada pemirsa TV Mitra TV di rumah, bahwasanya kita akan membahas tentang fikih toharoh. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad istafa lil ilmi khaira khalqihi wa syarrafa wa afdalus salati wassalami ala nabiyyi afdalil anami Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina kullihim wa hizbihi amma ba'du. Yang saya hormati kepada pemirsa Mitra TV, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin mengkaji fikih toharoh, yaitu fikih tentang tata cara bersuci, baik bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, serta bersuci dari najis. Hal ini sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui tentang fikih toharoh, karena salah satu syarat sebelum melakukan sholat ialah harus bersuci terlebih dahulu, baik suci dari hadas maupun najis. Artinya hukum untuk mengetahui tata cara bersuci itu adalah wajib bagi kita. Baik, langsung saja saya akan membacakan kitab dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib karangan Al-Imam Abi Syuja' Ahmad bin Husain ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Kitabut Taharati, adapun kitab ini membahas tentang hukum-hukum toharoh atau tata cara bersuci dan perkara yang berkaitan dengan toharoh. Sebelum membahas toharoh, kita akan membahas mengenai definisi tentang toharoh. At-toharatu lughatan an-nazafatu. Toharoh secara bahasa adalah bersih, suci. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Adapun toharoh secara istilah atau yang disepakati oleh para fuqaha ialah melakukan perkara agar bisa melaksanakan sholat atau ibadah apapun yang membutuhkan toharoh. Di antara toharoh ialah wudu. Artinya dengan berwudu kita bersuci dari untuk menghilangkan hadas kecil. Wa ghuslin, dan mandi wajib. Artinya toharoh atau bersuci dari hadas besar. Wa tayamum wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Al-miyahu, pertama kali musannif
membahas mengenai alat toharoh, yaitu salah satunya air. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'atu miyahin. Air yang bisa digunakan, yang sah digunakan untuk bersuci, itu terdapat 7 macam air. Yang pertama ialah ma'us sama, air hujan, wa ma'ul bahri, dan air laut, wa ma'un nahari, dan air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan air dari sumber mata air, wa ma'us salji, dan air salju, wa ma'ul barodi, dan air embun. Ketujuh macam air ini sah ketika kita gunakan untuk bersuci. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian beliau, yakni Syekh Abu Syuja' rahimahullah, membagi air menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama adalah air yang suci zatnya, mutahhirun, bisa mensucikan dari hadas maupun dari hadis, ghairu makruhin, tanpa makruh digunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, dan air ini disebut air mutlak. Air mutlak adalah air yang asli yang belum tercampur oleh apapun, sesuatu apapun, baik sesuatu itu benda suci ataupun benda najis. Kemudian bagian yang kedua yaitu wa tahirun mutahhirun makruhun. Bagian kedua, air yang suci mensucikan, air yang suci bisa digunakan untuk wudu ataupun mandi besar, mandi wajib. Makruhun, akan tetapi makruh ketika kita gunakannya. Wa huwa al-ma'ul musyammas. Air ini dinamakan air musyammas. Air musyammas ialah ay al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Air yang panas sebab pancaran sinar matahari. Wa innama yukrahu syar'an biqutrin harin. Salah satu faktor yang membuat air musyammas ini menjadi makruh, yang pertama, ketika air tersebut kita gunakan pada tubuh kita, dan tidak makruh selain itu, seperti untuk membasuh pakaian yang terkena najis ataupun lantai yang terkena najis. Hanya makruh ketika kita gunakan pada tubuh kita, baik untuk berwudu, baik untuk mandi, ataupun menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita. Makruh hukumnya ketika kita gunakan pada tubuh kita. Wa huwa al-musyammasu al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fi. Kemudian faktor yang kedua adalah ketika terdapat atau air musyammas tersebut terdapat di wilayah yang biqutrin harin, yang cuacanya sangat panas, atau negara panas, baik ketika pagi, siang maupun malam, negara tersebut cuacanya panas, ya. Kemudian faktor yang kedua yang membuat air tersebut makruh, fi ina'in muntabi'in, yakni bejana untuk menampung air tersebut terbuat dari besi dan kawan-kawannya, atau sesuatu wadah yang bisa menghantarkan panas dan bisa berkarat. Selain itu, kemakruhan ini bisa hilang ketika airnya sudah tidak panas lagi, ya. Dan kemakruhannya ini hilang ketika wadahnya
terbuat selain dari wadah yang berkarat. Misal wadah yang terbuat dari plastik, ya, sekalipun panas, ya, oleh terik matahari di negara yang panas, tapi bejana atau tempat wadahnya itu terbuat selain yang berkarat, maka hukumnya tidak makruh. Wal qismus tsalis, bagian yang ketiga ialah tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya air kelapa, air kopi, air teh, dan sebagainya. Air tersebut suci, bisa kita minum, tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa menghilangkan hadas maupun najis. Air suci yang tidak mensucikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis, dengan catatan kalau untuk menghilangkan air yang bekas menghilangkan najis tersebut tidak berubah warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Kalau berubah bukan air mustakmal tapi air najis. Kemudian selain al-ma'ul mustakmal, air mustakmal, yang kedua adalah al-ma' al-mutaghayyir, air yang berubah salah satu sifatnya, bima, dengan sesuatu, khalatahu minat tahirat, dengan sesuatu yang suci. Nah, ini juga dinamakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Ketika sesuatu yang suci bercampur dengan air, baik dia itu airnya sedikit maupun banyak, maka tidaklah sah digunakan untuk mensucikan hadas ataupun najis kalau perubahannya itu sangat taghayyuran katsiran. Artinya perubahannya itu sangat, maksudnya seperti apa? Antara air dan benda suci tersebut tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita pisahkan, artinya itu tidak bisa menjadi kesatuan. Iya, sudah tercampur, susahlah kita untuk memisahkan antara air dan benda suci tersebut. Contohnya seperti air kopi, ya kan? Maka kita susah untuk memisahkan antara kopi dan air tersebut. Nah, inilah yang dinamakan air mutaghayyir. Nah, air tersebut suci, artinya bisa diminum tapi tidak bisa untuk bersuci. Tapi kalau seandainya perubahan itu sedikit, tidak banyak, ya, artinya tercampur, berubah sedikit, itu tidak masalah, ya, selama masih bisa kita pisahkan antara air dan benda suci tersebut. Contoh, misalkan di dalam kamar mandi yang kurang dari 2 kula terjatuh kejatuhan benda suci seperti sabun, maka air tersebut masih suci, mensucikan. Nah, selama perubahannya itu sedikit, masih bisa dipisahkan antara air dan sabun. Kemudian bagian keempat adalah ma'un najisun, yaitu air najis. Air najis atau ai mutanajjisin, air yang terkena najis. Wa huwa qismani ahaduhuma,
Yang pertama, air najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama qalilun, air najis yang sedikit. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara amla, air yang terjatuh atau kejatuhan oleh najis, baik dia berubah ataupun tidak, itu dinamakan ma'un najisun, air najis, tidak bisa untuk bersuci baik dia berubah ataupun tidak. Wa huwa dunal qullataini, air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Artinya 2 kulah adalah air tersebut kurang dari 200 liter. Kalau kita contohkan di dalam bak, air yang kurang dari 2 kulah adalah ketika bak itu dari setiap sisinya kurang dari 60 cm, maka itu dunal qullatain, kurang dari 2 kulah. Tetapi seandainya bak tersebut di setiap sisinya 60 cm atau di dalamnya terdapat 200 liter air, itu dinamakan qullatain atau air banyak. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatul lati la dama laha sa'ilun 'inda qatlha aw syaqqa 'udwiha. Nah, di dalam air sedikit ini ketika kejatuhan najis, najis yang dima'fu, seperti bangkai yang tidak ada darahnya, tidak ada darah yang mengalir, seperti zubab, lalat, seperti nyamuk. Misalkan dia kejatuhan bangkai lalat atau lamuk, maka air tersebut masih suci, mensucikan. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang pertama, illam tatrah fihi, dengan syarat dia jatuhnya dengan sendiri. Kalau kita cemplungin, kalau kita jatuhkan dengan sengaja, maka walaupun tidak berubah, hukum air tersebut yang kurang dari 2 kulah itu menjadi najis. Kemudian syarat yang kedua, walam tughayyiruh. Yang kedua syaratnya adalah walaupun bangkai tersebut jatuh sendiri, ya, syaratnya yang kedua adalah tidak merubah sifat air tersebut. Kalau air tersebut berubah walaupun kejatuhan sendiri, ya, maka air yang kurang dari 2 kulah itu termasuk air najis, ya. Artinya perubahan itu menunjukkan banyaknya bangkai nyamuk ataupun lalat yang jatuh pada air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, masih kita bersama Tanya Ustadz saja di program religi kami dengan Fikih Toharah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, dan kita kembali dengan kajian kita di Tanya Ustadz saja pada kesempatan hari ini dengan Fikih Toharah bersama Kiai Haji Ustadz Idham Khalid LC. Ustadz, tadi sudah Ustadz sudah terangkan banyak tentang jenis-jenis air, kemudian tentang toharah. Satu pertanyaan dari saya, Ustadz, tadi kan dibicarakan tentang jenis-jenis air, atau macam-macam air, ada 7. Nah, salah satunya air salju, air embun. Saya akan tanyakan itu untuk berwudu bagaimana, Ustaz?
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jadi langsung saja ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya berwudu menggunakan air salju Iya. ataupun air embun? Yang pertama yang harus kita ketahui ialah ketika berwudu tidak disyaratkan harus satu gayung, harus satu ember, ya kan? Kita hanya butuh air, walaupun dia itu tetesan saja, itu bisa digunakan untuk membasuh wajah atau membasuh anggota lainnya, ya kan? Jadi syarat ghusl, syarat membasuh, ya, itu syaratnya air yang misalkan dari embun tersebut itu kan mencair, ya kan? Iya. Walaupun itu hanya satu tetes, itu bisa digunakan untuk Berwudu. Suci. Iya, bersuci. Iya. Digunakan untuk membasuh, gitu, membasuh hadas yang terdapat di wajah, ya kan? Begitu juga air embun ketika kita kumpulkan, ya kan, kemudian kita gunakan untuk berwudu, itu tidak jadi masalah dan itu sah. Air embun ataupun air salju, ya. Begitu juga mengenai air salju, ya kan, kita kan gambaran kita bahwa bagaimana airnya, Iya. ya kan? Iya. Nah, salju ketika dia itu jamid, artinya itu dia belum mencair, ya kan, maka kita cairkan. Maksudnya bisa dengan dipanasi atau dengan cair dengan sendirinya. Nah, air tersebutlah bisa digunakan untuk berwudu, gitu. Atau selain berwudu juga bisa digunakan untuk mandi junub, ya, atau mandi besar, dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Walaupun dengan air sedikit itu, Ustaz, ya. Ya, walaupun dengan air tersebut, karena liquwati tahuriyatihi. Karena apa? Walaupun air itu sedikit, Pak, Iya. itu dia tuh kuat, maksudnya bisa menghilangkan hadas yang terdapat di wajah. Iya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, kan tadi kita sudah singgung tentang mandi wajib atau mandi junub, ya. Ya. Kemudian pas kita tidak tahu, kita mempergunakan air itu dalam tower sebenarnya. Nah, kita tidak tahu kejatuhan binatang yang memang itu sama sekali sih kita belum tahu. Tapi kalau kita tahu memang sudah tidak bisa lagi, Ustaz, ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Bismillah. Jadi langsung saja, Pak, ya. Iya. Jadi ketika air yang kita gunakan, ya, dari tower, seandainya sifat air itu berubah, biasanya kan ada ciri-cirinya. Perubahan itu dari bangkai atau perubahan itu karena Warna. benda suci, kayak misalkan lumut, ya kan. Kalau seandainya ada bacin, ya kan, terdapat bau dan kita yakin itu dari najis, dari bangkai, maka itu air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya air tersebut berubah karena kemasukan najis, ya. Berubah warna juga, ya, Ustaz? Berubah warna, Rasa. atau rasa, ataupun baunya, gitu. Nggak harus ketiga-tiganya yang berubah. Salah satunya Berubah itu sudah membuat air tersebut menjadi najis dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Kan jenis air suci yang telah kita
Ustadz terangkan tadi kan, jenis-jenis air yang disucikan atau mensucikan, itu seperti apa Pak? Antara mensucikan dan disucikan. Iya. Jadi antara air mensucikan dan disucikan, air suci. Iya. Ya. Jadi ketika ada istilah tohirun, air yang suci, itu artinya air tersebut bisa untuk kita konsumsi, ya kan? Zatnya air tersebut bisa untuk kita gunakan selain berwudu ataupun mandi, untuk buat minum, untuk sayur, ya kan? Untuk kita gunakan untuk sayur dan lain sebagainya, gitu. Itu yang dinamakan suci, benda tersebut suci. Adapun yang mutahhirun, ya, istilahnya itu tahirun mutahhirun. Mutahhirun itu artinya zat yang suci tersebut bisa digunakan untuk bersuci, gitu. Bersuci dari hadas, ya kan? Kemudian bersuci dari najis dan lain sebagainya. Dan suci juga untuk dipergunakan untuk berwudu segala macam. Iya, benar. Karena kita yang tadi itu sudah disucikan. Iya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, masih banyak pertanyaan juga dan masih banyak waktu juga di kesempatan hari ini. Air najis itu kan dibagi dua. Jadi dua. Iya. Bisa diterangkan Ustaz secara garis besarnya. Garis besarnya. Iya. Iya, jadi air najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama air sedikit, yang kedua air banyak. Kalau dia itu air sedikit, artinya air tersebut kurang dari 200 liter air. 200 liter air, ya. Kalau dia itu air banyak, berarti air tersebut mencapai 200 liter ataupun lebih dari 200 liter. Nah, itu yang dinamakan air banyak, ya. Keduanya ini penting kita ketahui. Karena apa? Ketika air sedikit, Pak, kejatuhan dengan sesuatu yang najis, yang tidak dimaafu, ya, tidak dimaafkan, maka otomatis air tersebut yang kurang dari 200 liter tersebut itu otomatis najis. Ya. Nah, kemudian baik air tersebut berubah ataupun tidak, ya, itu kita ngebahas khusus mazhab Imam Syafi'i, ya. Baik berubah ataupun tidak, kalau kemasukan najis yang tidak dimakfu, maka air tersebut najis. Kalau air banyak yang terdapat 200 liter atau lebih, ya, 2 kulah fa aksar, maka walaupun dia terjatuh kejatuhan najis, ya kan, itu tidak masalah selama tidak berubah 3 sifat dasar air tersebut, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, kita kan ada kebiasaan, kalau kita balik lagi ke belakang tadi, tentang air yang suci dan mensucikan. Pada bulan suci Ramadan, biasanya kita kan ada yang mensucikan diri, mandi rame-rame di kali atau di sungai, gitu ya. Nah, itu kan memang sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan di masyarakat Indonesia lah pada umumnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ustaz melihatnya, itu air itu masih suci atau karena ada yang langsung nyelam, ada yang mungkin kita tidak tahu apakah memang terkena najis atau apa, gitu kan? Pertama, ketika kita menghukumi air, ya kan, dan kita tidak melihat secara langsung najis yang jatuh, ya, ada najis atau tidak, ya kan, maka kembalikan ke hukum asalnya, ya kan. Hukum asal air apa? Suci, gitu kan. Sekalipun manusia ramai sekampung masuk ke dalam
sungai ataupun laut, ya kan, itu tidak berpengaruh dengan kesucian air tersebut. Walaupun air itu tidak ngalir. Walaupun air itu tidak ngalir, kalau dia sudah mencapai 2 kula atau lebih, syaratnya berubah. Sifat air tersebut berubah, gitu. Kalau dia itu berubah, maka tidak suci, mensucikan lagi. Tapi kalau misalkan tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Artinya masih tetap suci walaupun dia beramai-ramai. Walaupun beramai-ramai, apalagi kalau seandainya mengalir. Paling ngalir lebih bagus lagi kan, gitu ya. Nah, jadi kita mau itu kita contohkan di lautan ataupun di sungai, ya, kalau kita punya kaedah yaitu air banyak dan kita mengetahui tentang air banyak dan air sedikit itu, maka kita mudah kita pahami, ya kan, apakah air tersebut najis atau tidak, ya kan, bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, gitu. Yaitu syaratnya ketika air itu banyak, lebih dari 200 liter, sudah pasti kan Pak, kalau seandainya di laut sudah lebih dari 200 liter, apalagi kemudian di sungai juga, ya kan, itu kan semana Pak, panjang serta lebarnya, ya kan, udah melebihi dari, itu keyakinan aja ya melebihi dari 2 kula atau 200 liter tersebut. Itu tetap suci, mensucikan. Adapun toh misalkan warna airnya berubah karena karena tanah, ya kan, karena tanah, itu tidak menghilangkan kesuciannya. Artinya air tersebut masih suci, gitu. Karena apa? Karena aslul khilqah itu sifat air tersebut, sifat air yang terdapat di sungai tersebut itu sama seperti awal penciptaannya, gitu. Awal penciptaannya. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, masih kita dalam kajian Toharah di kesempatan hari ini, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa Mitra TV, masih di kajian kita Tanya Ustadz saja untuk kesempatan hari ini, dan masih juga ditemani oleh Al-Mukarram kita Kiai Haji Ustadz Idham Khalid LC. Baik Ustadz, sudah berapa banyak pertanyaan telah saya sampaikan ke Ustadz, dan juga ada beberapa yang tadi yang akan saya tanyakan tentang air najis yang dibagi dua tadi Ustadz. Iya. Ya, tentunya kita ketahui bahwasanya ada beberapa najis yang seperti atau itakan. Nah, seperti apa pembagian najisnya itu? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi najis terbagi menjadi 3. Ya, 3. Kita akan ngebahas tentang pembagian najis serta cara bagaimana mensucikannya, ya Pak ya. Yang pertama, pembagian najis. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pembagian najis, kemudian tata cara mensucikannya, najis itu apa? Ya kan? Yang perlu kita ketahui, najis itu apa? Jadi najis itu secara istilah sesuatu yang bisa menghalangi kesahan sholat, itu yang dinamakan najis. Kemudian najis itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama, ada najis mukhaffafah atau najis ringan.
Yang kedua itu najis mutawassithah atau najis menengah lah, sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah atau najis yang berat, ya. Najis ringan ini hanya cuma satu, ya kan, yaitu air kencing dari seorang anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya, ya kan. Itu bayi laki-laki. Bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan, artinya air kencing bayi perempuan itu najisnya najis sedang, sama seperti yang lainnya. Gitu. Hanya bayi laki-laki yang belum makan apapun itu najis mukhaffafah. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya itu dengan diratakan air dengan, entah itu dengan disemprot, ya kan, atau misalkan dipercik yang terkena najis. Iya, yang terkena najis air kencing tersebut harus dipercikan tanpa harus disiram dan tanpa harus mengalir. Artinya apa? Percikan itu juga disyaratkan merata. Bagaimana cara meratakannya? Tentunya bukan dengan kita cipratin, Pak. Ya. Bisa dengan cara disemprot, ataupun misalkan ini terkena najis mukhaffafah tadi, ya kan. Kita ambil air minum, ya, taruh di mulut kita, kemudian kita sembur. Dan itu cara efektif untuk menghilangkan najis mukhaffafah tanpa digosok-gosok, ya, tanpa harus mengalir, ya. Kemudian najis mutawassithah itu seluruh najis kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun, ya, kecuali ASI tadi, dengan selain anjing dan babi, ya, seluruhnya itu dinamakan najis mutawassithah. Seperti air kencing kita, kotoran kita, ya kan, kemudian darah, nanah, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya ketika najis itu terdapat ainiyahnya atau sesuatu yang bisa terlihat, Pak. Ada ainiyah, ya, ada zatnya, ya. Kayak misalkan tai ayam, ya kan. Maka cara mensucikannya adalah kita hilangkan terlebih dahulu ainiyahnya, kotorannya, ya kan, dengan apapun. Ya, kalau misalkan dia pakai tisu basah berarti nunggu kering dulu, ya kan. Hilangkan dulu ainiyahnya. Setelah itu baru kita siram dengan air yang suci mensucikan tadi atau air mutlak tadi, ya. Maka ketika air tersebut tidak berubah, artinya tidak berubah rasa, warna dan sebagainya, maka itu suci, ya. Makanya terlebih dahulu apa? Kita hilangkan dulu tainya, ya, ainiyahnya, ya. Baru setelah hilang semua kita siram. Jangan kebalik, jangan belum dihilangkan ainiyahnya kita siram, justru itu bukan suci, malah menambah najis, ya, melebar najisnya kemana-mana. Najis yang ketiga ialah najis mughallazah, ya, yang terdapat hanya pada anjing dan babi. Ketika kita dijilat ataupun kita terkena kotorannya, maka cara mensucikannya ialah dengan cara membasuh 7 kali. Salah satu di antara basuhan ini dicampur dengan tanah yang suci, ya. Ataupun bisa dengan, bagi orang yang tinggal di dekat sungai, bisa dengan caranya bisa dengan mengayunkan tangannya, ya, selama 7 kali di air sungai itu, ya. Iya. Dicelupkan, ya, dengan digerakkan selama 7 kali. 1, 2, 3 sampai 7, dan itu suci.
Ya. Walaupun dia sebenarnya kaki. Air, jadi dimasukkan ke dalam sungai ya. Kita ayunkan 7 Iya, kali. Itu bisa mensucikan tanpa perlu harus diguyur dulu kita ambil air, enggak. Kalau misalkan dekat sama sungai, cukup dengan cara seperti Nggak itu perlu saja. juga yang terakhir pakai tanah. Nggak perlu juga yang terakhir pakai tanah. Masih Karena tetap apa? pakai Sungai tanah. itu kan sudah tercampur sama tanah. Oh, iya. Gitu. Jadi nggak perlu. Kecuali kita memang jauh dari sungai ya Yang kan. ketujuhnya, Maka dengan cara umum yaitu dengan membasuh 7 kali ya yang terkena najis itu 7 kali, kemudian 1 dicampur dengan tanah yang suci ya. Tapi ingat, kalau misalkan itu kena air liur misalkan ya, kalau misalkan kena tainya, kotorannya, maka dihilangin dulu kotorannya dihilang. ya. Habis itu baru kita basuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah yang suci. Walaupun semua pakaian kita yang terkena hanya sedikit itu ya, masih tetap harus dibuang dulu kotorannya, baru kita sucikan dengan air. Dengan air ya, salah satunya dicampur sama tanah. Salah satunya campur dengan tanah. Ya. Kan kebiasaan kita kita siram dulu, baru seharusnya kita sucikan dulu yang terkena, baru kita bersihkan. Ya, oke. Itu kalau misalkan terdapat ainiyah ya, ya kan. Tapi kalau misalkan tidak, ya kan, maka cukup dibasuh saja. Cukup dibasuh dan dicampur sama tanah. Campur di tanahnya ini nggak mesti di akhir, bisa di awal, bisa basuhan yang kedua atau ketiga, bebas. Pokoknya tercampur dengan tanah. Iya. Bukannya itu yang kita gosok-gosok sama tanah. Iya, dan airnya, tanah yang suci. Tanah yang suci. Tanah yang suci itu seperti apa? Seluruh tanah yang tidak ada najisnya. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan tanah yang basah dari kuburan. Tanah yang dari galian dari dalam itu juga nggak bisa digunakan untuk bersuci tadi. Iya. Karena apa? Itu mengandung najis. Najis dari tulang belukang itu ya. Tulang, darah tercampur sama itu. Kecuali bagian atasnya yang kering. Itu boleh digunakan. Sebelum tergali ya. Sebelum tergali kita tanah kuburan, kalau memang dia berdekatan dengan kuburan nggak apa-apa. Tapi kalaupun memang sudah tergali, ya itu yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau tanah yang di atas itu otomatis sudah kehujanan, ya kan? Najisnya juga sudah hilang. Baik, pemirsa Mitra TV, dimanapun Anda berada, telah kita simak dan Ustadz, kita akan berakhir kesimpulannya Ustadz tentang toharah di hari ini. Baik pemirsa, apa yang telah kita kaji mengenai macam-macam air, pembagian air, kemudian tentang najis, cara mensucikannya, semoga apa yang kita kaji kita bisa mengamalkannya dan bermanfaat untuk kita. Amin. Karena dengan kita mempelajari ini, insya Allah berpengaruh dengan kesahan ibadah kita. Artinya ketika kita sah, tata cara yang benar, insya Allah sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pemirsa Mitra TV, dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama-sama di program religi Tanya Ustadz Saja untuk kesempatan hari ini dengan tema Fikih Toharah bersama Kiai Haji Ustadz Idham Khalid LC, dan saya Pak Ijal Kusuma beserta kameramen Hari Sulistyo mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.